Pulau Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia di dalam lebatnya hutan Kalimantan. Ada suatu kampung yang bernama Rantau Layung, berada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ekspedisi Jelajah Negeri berkesempatan untuk mengunjungi kampung ini, mengangkat cerita atau sejarah apa yang ada di sini, dan ini dia cerita dari tanah kami. Ya, asal mula yo ngket endoket Penggawa. Jadi Penggawa ini tolu, Penggawa ulung Perawa, Penggawa ulung Sai, Penggawa Lolo Padak. Jadi ini ngket Penggawa ini bayu kenapa desa. Jadi nama desa, karan desa yo Rantau Layu. Jadi Rantau Layu ini maupun namanya Rantau Layu. Ini deok layuknya mau meni, mau rantau ini. Jadi usul asal karan rantau ini rantau tempat jatuh. Di desa Rantau Layung masih mudah dijumpai sempetong, lungun, dan lainnya yang merupakan peninggalan dalam acara adat Pasir. Salah satu yang paling histori adalah Sempetong Ratu Mungkung. Dahulu di tahun 1950 atau 60-an ada suatu upacara adat besar, yaitu belian kampung. Puncak dari acara tersebut adalah memotong hewan kerbau. Tapi kerbau tersebut diikat di patung dan ditombak beramai-ramai oleh warga hingga tumbang. Dan upacara adat itu menjadi yang terakhir dan tak pernah dilakukan lagi hingga saat ini. Tapi peninggalan acara adat dan tradisi leluhur adat Pasir masih ada di desa ini dan masih dilestarikan hingga kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Desa Rantau Layung, atas nama Idan. Untuk berdirinya Rantau Layung ini sejak tahun 1940 dan juga sebelum itu ada dinamakan Tokampong atau sejenis kepala adat lah hitungannya. Nah, jadi turun-temurun sejak tahun itu belum ada namanya kepala desa. Nah, setelah itu dibentuklah kepala desa tahun 1940. Nah, jadi nama kepala desanya dulu itu Rayau. Nah, jadi beliau menjabat semenjak 1940 sampai 1955. Habis itu lanjut lagi oleh Pak Nengkon dari 1956 sampai 1988. Nah, jadi setelah meninggal Pak Nengkon itu dilanjut oleh Pak Jamri. Nah, habis itu lanjut lagi PJ dari Kecamatan Batu Sopang, yaitu nama Pak Arbain. Karena dibentuklah sebuah pemilihan kepala desa, terpilihlah almarhum Pak Jenan dan beliau menjabat 1998 sampai tahun 2000. Nah, terus dilanjut lagi PJ-nya Pak Padliansah. Habis itu penjaringan lagi, terpilihlah Pak Abdul Ripai menjabat tahun 2005 sampai 2010. Habis itu PJ lagi, PJ Pak Barudin menjabat selama 6 bulan. Diadakan penjaringan lagi, terpilihlah Pak Muhyiddin yang kades ke-5 menjabat tahun 2011 sampai 2016. Dilanjut lagi oleh Pak PJ, Pak Waluyo orang Kecamatan Batu Sopang. Waktu itu dipindah lagi PJ Pak Muhammad Irsad orang Kecamatan juga, Kecamatan Batu Sopang. Nah, beliau menjabat 1 tahun 8 bulan. Pada tahun 2018, jadi terpilihlah saya. Saya menjabat semenjak tahun 2019, berakhir 2024 tanggal 28 Desember ini. Cuman ada berita
karena revisi undang-undang kemarin terkait masalah jabatan kepala desa 8 tahun, jadi kita dilanjut 2 tahun lagi. Nah, mungkin itu yang untuk urutan kepala desa, dan juga berkomitmen sebenarnya pengen artinya desa kami ini maju, pengen masyarakat itu sejahtera. Cuman apa mau dikata, kita selaku pemerintah desa ini dengan keadaan kita di desa, terutama dengan kondisi anggaran terbatas, terutama akses jalan kita tidak bisa meningkatkan ekonomi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini pemerintah kabupaten maupun provinsi, dengan adanya video ini mudah-mudahan mereka terbuka hati untuk membantu kami. Nah, karena satu-satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu satu-satunya akses jalan. Sekarang alhamdulillah selama saya menjabat kurang lebih 6 tahun ini, usulkan PLTS tenaga surya alhamdulillah terrealisasi 2021. Nah, terus kita usulkan lagi tower SL alhamdulillah tahun 2022 terrealisasi. Nah, ini jalan lagi kita fokuskan. Nah, jadi keinginan kami sebetul-betulnya pemerintah desa ingin memajukan desa kami. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman. Sofiani kelas 1. Sursudina kelas 1. Saya Rizky Muhammad kelas 2. Saya Sufian kelas 3. Saya Adina kelas 3. Saya Ahmad kelas 4. Sejak dulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, bertugas di SD 07 Batu Sopang. Beginilah kondisi sekolah kami yang berada di Desa Rantau Layung. Jumlah murid sekitar 7 anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya paparkan dari kelas 1 ada 2 orang, sementara di kelas 2 ada 1 orang, di kelas 3 ada 2 orang, kelas 4 ada 1 orang, kelas 5 kosong, kelas 6 ada 1 orang. Jadi kami sebagai tenaga pendidik yang ada di SD 07 Batu Sopang ini berjumlah 1 orang. Saya sendiri sebagai guru SD yang ada di sini, sementara kepala sekolahnya bertugas untuk menghandle administrasi karena lingkungan Desa Rantau Layung ini untuk sinyal kurang baik. Jadi kami menggunakan internet yang ada itu di luar sana. Harapannya untuk sekolah kami, kalau bisa kami meminta untuk tenaga pendidiknya itu ditambah dari Dinas Pendidikan, karena kami di sini tenaga pendidik kurang, karena yang diharapkan di sini anak murid kami ini memerlukan tenaga pendidik yang cukup supaya bisa proses belajar mengajarnya bisa terpenuhi. Sekian, terima kasih. Rejek lenang memuja pula nan indah permai tanah airku Indonesia. Jadi ronggeng Indo biasanya tampil TIC atau kaca IC lah.
Dipertamakan apabila Lengke mengundang acara pengantinan. Nah, kemudian untuk yang kelanjutnya nama-nama tarian yang pertama. Yang namanya tarian yang pertama Mainang. Mainang namanya tarian yang pertama. Terus lanjut yang kedua Kota Baru. Terus yang ketolu Batu Sopang. Terus yang keempat Jepen Tindok. Terus yang kelima Tirik ya. Terus ya keenom Abang Ndak Turu Nyiur Tindan. Yang ketujuh Grup ronggeng masyarakat Rantau-Layung ini kira-kira sejak kapan ada kesenian ronggeng di sini? ya, kemungkinan 2005 lah kira-kira. Nah, kira-kira mana boleh dipasti po. Nah, 2005. Nama gurunya Bapak Tak namanya. Nama guru kami ya. Yang laki untuk tukang penting gambusnya gurunya. Untuk tukang tari yang perempuannya Manggam ya, orang Gunung Jatuh. Ya, maksud kita kan harapan kayak gitu, nah bisa bertambah berkembang lah, itu maksudnya kita kan, itu untuk yang kedepannya. Itu aja pengharapan kita. Itulah yang namanya grup ronggeng Rantau-Layung yang kita bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keterbatasan yang ada, masyarakat desa Rantau-Layung hidup dengan rukun dan damai, berdampingan dengan lestarinya alam dan adat budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Semoga senyum bahagia selalu tercurah dan tentunya didampingi oleh pembangunan dan kemajuan yang akan datang di desa ini. Terima kasih Rantau-Layung, dan sampai jumpa di ekspedisi jelajah negeri selanjutnya. Tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang